Qala Allah Ta'ala, ini ciri hadis qudsi. Rasulullah menjelaskan Qala Allah Ta'ala, ini hadis qudsi. Ya, jadi hadis qudsi itu bukan Al-Quran, sekalipun itu adalah firman Allah. Ya, cuma bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu firman Allah, baik isi maupun kalimatnya, semuanya dari Allah. Makanya punya nilai apa? Mukjizat. Dan kalau dibaca, pahalanya bukan per ayat, bukan per kalimat, tapi per huruf. Tapi kalau hadis qudsi, maknanya itu dari Allah, redaksinya, kalimatnya dari baginda Rasul. Ya, makanya di sini cirinya yaitu qala Allah Ta'ala. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah. Yaqulu Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina binatina annallaha yaghfiru lahum warham wa yarhamhum wa afihim wa ya'fanhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhana al-Mu'allif radhiyallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-majlis tsani wal arba'una, majlis yang ke-42, fil hadits tsani wal arba'ina, tentang hadis yang ke-42 juga. Alhamdulillahilladzi infarada bi asma'il husna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya Allah yang mempunyai nama-nama yang agung. Al-Mukhtas bi rahmati, yang khusus memberikan rahmahnya, wal jaburuti, dan kekuasaannya, wal mulki, dan kerajaannya. Al-Azul Ahmad, yang maha agung. Al-Mutafaddilu bil afwi wal maghfirati, yang memberikan pengampunan, pemaafan dan pengampunan. Ala ibadihi al-muzibina,
atas hamba-hambanya yang berbuat dosa. Yang berbuat dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu pengampunannya, pintu pemaafannya itu selalu terbuka siang dan malam. Baru Allah tutup nanti ketika matahari terbit dari barat, atau seseorang yang mengalami sakratul maut. Itu dua batasan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima mohon ampun seseorang atau tobatnya seseorang. Rasulullah SAW menjelaskan hal itu. Kalau kita barangkali ngalaminnya sakratul maut, untuk matahari terbit dari barat mungkin kita nggak ngalami. Kalaupun saat ini sudah ada tanda-tanda yang Rasulullah jelaskan akan terjadi hari kiamat, itu diantaranya adalah yatatawwaluna fil bunyan. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, untuk kapan terjadi hari kiamat, Rasulullah nggak bisa menjawab. Bahkan beliau mengatakan, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi kapan hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Malaikat Jibril nggak tahu, Rasulullah juga nggak tahu. Makanya setiap ramalan, ya, orang-orang yang mengatakan hari kiamat terjadi tahun ini, tahun itu nggak bakalan benar. Ya, dulu kan diperkirakan tahun berapa? 2000. Ya. Nah, itu semuanya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di satu Rasul ditanya tentang tanda-tandanya, ini beliau menjawab. Ya, itu diantaranya adalah yatatawwaluna fil bunyan. Itu banyak. Yaitu mereka berlomba-lomba membangun gedung tinggi-tinggi. Ya, kan kurang lebih banyak. Tentu yang paling tinggi yang ada di Dubai. Ya, Al-Buruj, ini Arab Saudi juga mau bikin lebih tinggi lagi. Jadi di antara negara Arab itu ada persaingan. Yang jauh-jauh lah kita lihat di klub bola di Inggris itu si Muhammad bin Salman ini beli klub Newcastle kan, itu udah mulai naik masuk 4 besar. Ya, itu dananya belum kalian semua, itu belum jor-joran. Kalau jor-joran kalah. City yang punya siapa? Ya, nah itu seperti itu. Jadi ada persaingan, ya, duitnya banyak duitnya. Ya, kita menyayangkan aja. Ya, coba untuk membantu kaum muslimin. Ya, yang nggak mampu itu kan lebih hebat lagi. Nah itu tanda-tanda hari kiamatnya. Nah jadi itu batasan. Ya, batasan. Kita nggak ngalamin barangkali. Kita ngalaminnya itu sakratul maut itu pasti. Ya. Nah, seseorang belum mengalami sakratul maut itu kalau mau bertobat, mohon ampun kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah lebih banyak di dalam nama-nama agung Allah yang terangkum dalam Al-Asmaul Husna. Ini yang arti secara umum menunjukkan pengampunan, kasih sayang itu lebih banyak ketimbang yang menunjukkan azab. Ya, bahkan dalam satu ayat Allah menyebutkan sebelum azabnya sangat pedih, Allah sebutkan apa? Ghafirudz dzambi wa qabilut taubi bal syadidul iqabi. Allah itu apa? Ghafirudz dzambi. Ya, yang memaafkan dosa. Kemudian waqabilut taubi, dan menerima taubat. Baru Allah sebutkan syadidul iqabi. Baru Allah sebutkan apa? Maha keras azabnya. Jadi 2-1. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mendahulukan apa? Pengampunannya dan maghfirahnya. Falam yu'akhidhu. Allah tidak menuntut mereka hamba-hambanya ya dengan azab bitakhayyulin wala wahmin. Sebenarnya wala wahmin itu kebanyakan alif. Baik dengan bentuk khayalan maupun dengan bentuk
praduga, ya itu nggak akan, kalau hambanya mau apa, mau bertobat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, al-malikul quddus, yang apa, al-maliku penguasa yang suci, alladzi wasi'a kullu syai'in rahmat, wasi'a kullu syai'in rahmatan, yang mana rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Wa ilman, dan juga ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan daun jatuh dari dahannya, ya itu Allah tahu. Bukan satu pohon, seluruh pohon yang ada di bumi itu Allah tahu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas ilmunya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad, Tuhan kami, penghulu kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, abduhu, adalah hambanya. Adalah hambanya. Silakan memuji Nabi Muhammad setinggi langit, asal tetap menempatkan Nabi Muhammad sebagai hamba Allah. Jangan kayak orang Nasrani, berlebihan memuji Nabi Isa. Tidak lagi menempatkan Nabi Isa sebagai utusan, tapi apa? Mereka memuji Nabi Isa sebagai apa? Anak Tuhan, sebagai Tuhan dan Trinitas. Itu yang nggak boleh. Ya, makanya Rasulullah bersabda, la tutruni kama atrat nasara Isa bin Maryam. Janganlah kau memuji aku seperti, ya, Nasrani memuji Nabi Isa. Itu yang nggak boleh, ya kan? Selama menempatkan Rasulullah sebagai utusan Allah, ini boleh. Makanya nggak heran para ulama itu berlomba-lomba memuji Nabi kita Muhammad SAW. Kebanyakan bentuknya apa? Puisi atau qasidah, syair, ya, syair. Mereka berlomba-lomba ya memuji baginda Rasulullah SAW, tapi tetap menempatkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-marsulu, yang diutus, ilan nasi kaffatan, untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sementara nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu Allah utus khusus untuk kaum mereka, khusus untuk kaum mereka. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW ini untuk seluruh manusia, baik itu berasal dari Nasrani atau Yahudi, ya bahkan dari Hindu dan sebagainya, ya ini Rasulullah diutus untuk mereka. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Lau anna Isa wa Musa hayaini," ya hayaini, ya ma wasyahuma illa tibai. Seandainya Nabi Isa dan Nabi Musa itu masih hidup, ya saat ini, niscaya keduanya pasti mengikuti aku, mengikuti baginda Rasulullah SAW. Ini menunjukkan artinya nabinya saja kalau hidup ikutin Rasul, apalagi apa umatnya, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Ini bedanya. Makanya di sini kafatan, untuk seluruh manusia. Araban wa ajaman, baik bangsa Arab maupun ya non Arab, ajam. Ya, Araban itu bangsa Arab, wa ajaman, dan selain bangsa Arab disebut apa? Ajam. Kalau Arab atau Arabi itu orang Arab. Tapi kalau Arabi itu bedain. Ya. Kalau orang mengatakan ana Arabi, saya orang Arab. Tapi kalau ana Arabi, saya orang Arab pedalaman, orang Baduy. Ya, orang Baduy. Ya, itu. Sallallahu alaihi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyampaikan salawat kepada beliau. Jadi memang ulama
lebih banyak untuk baca sholawat menggunakan kata kerja, ya, bentuk lampau bil madi sallallahu alaihi wasallam. Memang boleh juga Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kalau itu kan bentuknya perintah bentuknya. Cuma karena kita memerintahkan Allah disebut bukan perintah, doa. Ya, doa. Pada hakikatnya kita merintahin Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Kita merintahin Allah apa enggak? Kalau kita perintahin supaya memaafkan aku, cuma enggak sopan. Kalau kita katakan apa? Perintah. Maka ya yaitu apa? Doa. Jadi kalau perintah kepada yang lebih tinggi itu namanya doa. Ya, namanya doa. Ya, seperti itu. Nah, kalau dari atasan ke bawah itu namanya perintah. Nah, kalau sesama namanya iltimas. Kalau sama kawan itu bukan perintah, namanya iltimas. Itu istilah ya dalam bahasa Arab. Kemudian wa'jaman sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, semoga Allah menyampaikan selawat kepada beliau dan kepada keluarganya. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga baginda Rasul. Cuma Imam Nawawi dalam kitab Fathul Qarib beliau mengatakan alun ini adalah juga mereka, termasuk mereka yang beriman, termasuk alun. Jadi kalau kita baca wa alihi, dari kita untuk kita, ya, jadi alun itu termasuk mereka yang beriman pada Nabi Muhammad SAW. Alladzina fazu, yang mana mereka itu telah memperoleh kemenangan biqurbi, dengan ya dekat kepada Rasul, fil firdausil asma, di surga Firdaus yang sangat tinggi derajatnya. Ya, itu muqaddimah. Ya, kemudian masuk hadisnya an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, semoga Allah meridhoi beliau. Sering saya jelaskan kalau Anas ya ini sahabat baginda Rasul. Tapi kalau Malik bin Anas adalah salah satu ulama dari 4 madhab. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, qala Allah Ta'ala. Ini ciri hadis qudsi. Rasulullah menjelaskan qala Allah Ta'ala. Ini hadis qudsi. Ya, jadi hadis qudsi itu bukan Al-Qur'an. Sekalipun itu adalah firman Allah. Ya, cuma bedanya dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an itu firman Allah, baik isi maupun kalimatnya, semuanya dari Allah. Makanya punya nilai apa? Mukjizat. Dan kalau dibaca, pahalanya bukan per ayat, bukan per kalimat, tapi per huruf. Tapi kalau hadis qudsi, maknanya itu dari Allah, redaksinya, kalimatnya dari baginda Rasul. Ya, makanya di sini cirinya yaitu qala Allah Ta'ala. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah. Yaqulu Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai manusia. Sebut anak Adam. Ya, kita ini anak Adam. Ya, Nabi Adam adalah bapak manusia. Ya, makanya terkadang manusia itu tercipta dari tanah, bukan kitanya, Nabi Adamnya. Kalau kita dari apa? Orang laki dan orang perempuan. Ya, itu. Jadi kalau disebut tercipta dari tanah, dilihat dari Nabi Adamnya. Innaka ma da'awtani wa rajawtani, sungguhnya engkau selama berdoa kepadaku, wa rajawtani, dan mengharap kepadaku, mengharap pengampunan. Maknya itu bukan manafi tapi ma masdariyah. Selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap, ya,
mohon ampunku, ghafartu laka. Ini kan kabar gembira. Aku ampuni engkau. Aku ampuni engkau. Ini kabar gembira buat kita sebagai manusia yang tidak luput daripada perbuatan dosa. Selama kita mau meminta ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dijanjikan oleh Allah, ghafartu laka. Aku ampuni engkau. Maka minka, dosa-dosa kamu, walau ubali, dan aku tidak peduli apakah dosamu besar, kecil, aku tidak peduli. Aku akan ampuni. Ya ibna Adam, wahai manusia, law balagat dzunubuka, seandainya dosa-dosamu ya begitu banyak alias tinggi, mencapai ya ananas samai, ya yaitu awan di langit. Awan di langit kan tinggi banget tuh. Ya, menunjukkan apa? Banyak dosa-dosanya. Summa istaghfartani. Ini melalui proses pakai summa. Ya, tapi yang bagus adalah segera. Ya, makanya Allah berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, Allah perintahkan. Tapi di sini pakai summa, ya ini bisa melalui proses istaghfartani. Kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni kamu. Ya ibna Adam, wahai manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya. Seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sebanyak atau sepenuh bumi, berarti menunjukkan dosanya banyak sekali. Tsumma ataitani, kemudian engkau datang kepadaku, la tusyriku bi syai'a, dan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan datangi kamu, artinya apa? Taubat yang diterima, aku akan datangi kamu dengan sepenuh bumi pengampunanku. Ya, ini kan kabar gembira buat kita. Ya, makanya jangan putus asa ya dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Imam Tirmidzi berkata bahwa hadis tadi adalah hadis hasan. Ini menunjukkan ulama-ulama hadis, perawi hadis, mereka bukan hanya meriwayatkan tapi sekaligus dapat mengkritik hadis. Apakah dia sahih, apakah dia dhaif, apakah dia hasan. Nah, ini beliau kasih komentar. I'lamu ikhwani, ketahuilah wahai kawan-kawanku, wafaqani Allah wa iyyakum li ta'atih, amin. Semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kamu sekalian, li ta'atihi, untuk taat kepadanya, kepada Allah. Ini doa pengarang, kita ucapkan amin. Anna hadzal haditha, sungguhnya hadis ini, hadisun azimun, adalah hadis yang agung. Hadis yang agung. Wa huwa minal ahaditsil qudsiyati, dan hadis itu adalah termasuk hadis-hadis qudsi. Wa laysa lahu hukmul Qur'ani, dan hadis qudsi tidak mempunyai hukum seperti Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran itu maknanya dari Allah, redaksinya juga Allah, dan juga Allah lindungi. Kenapa tidak seperti Al-Quran? Li'adami tawaturihi, karena ya hadis itu sifatnya tidak mutawatir. Mutawatir itu ya yang meriwayatkan ya 3 ke atas, atau ada mengatakan 9 ke atas. Ya, makanya kalau hadis mutawatir ini dijamin sahih, karena dari tingkat sahabat itu banyak sekali yang meriwayatkan.
yang mendengar hadis itu lalu mereka meriwayatkan. Tingkatan sahabat, jangankan puluhan orang, satu orang saja, saya yakin mereka tidak berani berbuat bohong atau memalsu hadis. Nggak ada itu. Kalau memalsu hadis namanya bukan sahabat. Ya. Apalagi ini apa? Puluhan. Makanya kalau hadis mutawatir itu dijamin sahih. Nah, kalau Al-Quran secara riwayatnya ini adalah mutawatir. Karena begitu Rasulullah sampaikan, yang dengar bukan seorang dua orang, puluhan orang. Ya, lalu ada yang menulis, ada yang langsung apa? Itu ya, itu bedanya Al-Quran dengan apa? Hadis qudsi. Ya, dari segi mutawatirnya. Kama fi nazairihi asabiqati, sebagaimana di dalam perbandingan yang telah dijelaskan. Qauluhu, adapun sabda Rasul, ya bena Adam. Nidaun adalah panggilan Allah. Lam yurid bihi wahidan bi'ainihi. Allah tidak menghendaki dengan panggilan itu untuk seseorang, sifatnya umum. Meskipun itu menunjukkan satu, ya bena Adam, ya kan? Kalau banyak kan ya bani Adam, ini ya abna Adam, ya, satu. Cuma ya Allah tidak menghendaki orang tertentu. Berarti apa? Semua orang adalah ilaihi. Allah ya berpindah kepada kata wahidan atau kata ya ibna, tidak ya bani, liya umma, agar mencakup kullaman yata'atta nida'uhu, kepada setiap orang yang bisa dipanggil. Wa Adamu Arabiyun, kalimat Adam apakah bahasa asing? Tapi di sini dikatakan Arabiyun adalah bahasa Arab. Ya, Adam itu adalah bahasa Arab. Karena Allah menggunakan Adam itu di dalam Al-Quran. Ya, jadi Adam itu apa? Bahasa Arab. Ya. Sama dengan Amin. Amin juga bahasa Arab. Meskipun mereka mengakui itu bahasa Ibrani, bahasa ya Suryani, ya, tapi juga termasuk bahasa Arab. Mustaqun minal admati adalah diambil dari kalimat admati. Wa ya umratun adalah warna merah, tamilul sawadi, yang cenderung ke warna hitam. Ya, warna hitam. Au min adimil ardi, atau dari permukaan tanah. Karena Nabi Adam tercipta dari tanah, maka dari kata adim menjadi Adam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa kata Adam itu bahwa Adam tercipta dari permukaan tanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khuliqa Adam, Nabi Adam tercipta atau diciptakan min adimil ardi kulliha, dari semua permukaan tanah. Fakharajat dzurriyyatuhu ala nahwi dzalika, maka anak keturunan Adam lahir sesuai dengan warna permukaan tanah. Ada yang hitam warnanya, ada yang putih, ada yang coklat dan sebagainya. Minhum, diantara anak cucu Nabi Adam, al-abyadu, ada yang apa? Warna putih, wal aswadu, dan berkulit hitam. Ya, wasahlu wal husnu wat thayyibu wal khabisu. Jadi ada yang gembira, ada yang sedih, ada yang baik, ada yang buruk. Wakilah pendapat yang kedua, dan dikatakan Adam itu ajamiyun, bukan bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Arab. Ini ada dua pendapat.
Nah, kalau bukan bahasa Arab, la istiqaqah lahu, maka tidak ada tempat pengambilannya. Tadi kalau dari bahasa Arab kan diambil dari apa? Min adimil ardi, sesuai dengan hadis. Tapi kalau bahasa asing ya nggak ada tempat pengambilannya, namanya istiqaqah. Ya, makanya kalimat yang diambil namanya mustaq. Qauluhu, adapun sabda bagi Rasulullah SAW, innaka ma da'utani wa rajautani, ay innaka muddata du'aika, yakni sungguhnya engkau selama engkau mohon, selama engkau berdoa. Makanya maknya itu punya arti masdariyah, muddah, selama engkau berdoa, iya ya kepadaku, bima yanfa'uka, dengan doa yang memberikan manfaat untukmu, wa mudda ta'milika, iya ya, dan selama engkau mengharapkan kepadaku, khairum ma indi, apa yang lebih baik yang aku miliki, itu arti innaka ma'udatani wa rajautani. Jadi memang ada doa yang indah sekali tentang roja. Roja itu mengharap pengampunan Allah. Yaitu kita berdoa, yaitu maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatmu lebih aku harapkan ketimbang amalku. Ya, itu karena amal kita ini nggak seberapa dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sangat membutuhkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghafartu laka, apa ghafara itu? Satartu dzunubaka, aku tutupi dosa-dosa kamu. Fala uzhiruha bil iqabi alayha, maka aku tidak tampakkan dosa-dosamu dengan aku berikan sanksi kepadamu. Ya, berikan sanksi atas dosa-dosa tersebut karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka naminka ay minaz zunubi, itu dosa-dosa yang kamu lakukan, ala tikrari maksiatika, atas berulang kalinya kamu berbuat maksiat, asyirki bil imani, baik bentuknya menyekutukan iman, wa ghairi syirki, dan selain dosa bentuknya bukan menyekutukan Allah, bil istighfari, itu dengan mohon ampun kamu. Ya, kalau Allah itu maghfirah, kalau istighfar berarti dari siapa? Dari manusia. Ya, kalau Allah itu ghafar, kalau kita istighfar. Karena kita sifatnya mohon ampun, bukan mengampuni. Tapi kalau Allah itu mengampuni. Ya, itu beda. Jadi beristighfar dengan kita mohon ampun. Ya, jadi kata kerja diawali dengan hamzah dan sin, ini menunjukkan ditolak. Ghafara mengampuni, istighfar berarti minta ampun. Ya, minta ampun ya. Qauluhu wala ubali, sabda Rasul, dan aku tidak peduli, bima kana minka minadzunubi, dosa-dosa kamu, azuma awal ya'zum, baik dosa kamu besar maupun tidak besar, aku tidak peduli. Selama engkau mohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Karena doa mukhul ibadati, karena doa itu adalah inti daripada ibadah. Ya, doa. Doa itu penting. Kita berdoa menunjukkan apa? Kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Ya, dengan kita berdoa kepada Allah, ya, maka kita nggak akan menyekutukan Allah. Karena kita yakin Allah tempat kita meminta. Ya, Allah semakin banyak kita minta, semakin dekat kita kepada Allah. Ya, semakin dekat kita kepada Allah. Semakin sering kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beda dengan manusia. Kalau manusia semakin sering kita minta, dia bosan.
Bosan nggak? Bosan bisa 2 miliar. Tapi justru Allah semakin kita sering minta, ya semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya. Sama dengan takut kepada Allah, dengan takut kepada hewan buas. Kita takut kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Beda dengan kita takut kepada binatang buas, yaitu kita menghindar, kita lari, semakin menjauh. Tapi kalau kita takut kepada Allah, semakin apa? Dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa itu adalah mukhul ibadah. Faqad jaa, dan sungguh telah dijelaskan, innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbul mulihina fi du'a, senang terhadap orang-orang yang betul-betul berdoa, ya betul-betul meminta kepada Allah, namanya mulih, ya. Jadi doa itu jangan asal-asalan, betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata ulama, ya kalau bisa sertai dengan apa? Tangisan. Kalau nggak bisa nangis, nangis-nangisin. Yang kayak ingat utang, kayak ingat apa, pokoknya nangis dulu dah. Nanti akan terbiasa doa nangis. Tapi ingat, ya itu sendiri, bukan lagi rame-rame. Ya, karena dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu apa? Fafadat ainahu khalian fafadat ainah. Itu khalian itu nggak ada orang, dia sendiri. Sebab kalau nangis rame-rame bisa jadi nangisnya ikut-ikutan, bukan karena Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warajai, dan juga betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berdoa harus yakin, ya. Yaitu apa? Dalam sabda Rasulullah SAW, ya ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin doa kamu diterima. Kalau kamu yakin berdoa gak diterima, lebih baik jangan berdoa, percuma kan? Ya berarti kan kita suzon kepada Allah. Ya sementara ya Rasulullah menyuruh kita ini harus suzon kepada Allah. Ya cuma kita harus tahu diri juga. Ya kan, kita yakin doa kita diterima, ya kita juga harus tahu diri gimana caranya. Nah, ini ya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ketika Sa'ad bin Abi Waqqas minta doa kepada Rasul, minta supaya Rasulullah mendoakan dia menjadi orang apa? Mustajab dakwah, orang yang selalu diterima doanya. Apa kata Rasul? Atib mat'amaka wa masyrabaka. Perbaiki apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Ini paling penting. Itu halal. Halal paling utama. Ya, sementara orang kerjaannya makan yang haram. Lalu saya yakin doa saya diterima. Kagak mungkin. Ada orang berdoa, ya Rasulullah lihat pakaiannya cupang-cupang, mau menunjukkan dia butuh kepada Allah. Rasulullah tahu apa yang dia makan haram, apa yang diminum haram. Kata Rasulullah apa? Aina yustajabu lahu. Bagaimana mau diterima doa dia? Mat'amu haramun, wa masyrubu haramun. Apa yang dimakan haram, apa yang diminum haram. Itu persyaratan utama untuk diterimanya doa kita. Yang berikutnya ya pilih waktu. Ya, itu terutama sepertiga terakhir di waktu malam. Ya, lalu tempat-tempat yang mustajab. Kalau di Indonesia nggak ada. Tapi kalau di Arab Saudi itu banyak, Multazam, Arafah. Ya tanggal 9. Ya kalau di kita Kubah Mas sama aja sama Masjid An-Nur. Cuma bedanya ada Kubah Mas doang. Ya kan? Pahala juga sama. Beda dengan Masjidil Haram. Ya beda dengan Masjid Nabawi. Ya gitu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, aduh saya lupa hadisnya. Apa namanya? Janganlah engkau betul-betul pergi kecuali ke 3 masjid. Ya. Yaitu apa? Ila salasati masajidah, kecuali ke 3 masjid, karena dia punya pahala yang berbeda. Pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid apa? Masjid Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Ya, itu. Adapun masjid yang lain ya boleh-boleh aja. Ya, tapi kan orang ya kayaknya kalau Kubah Mas itu menjadi sesuatu yang harus gitu ya. Ya padahal pahalanya sama aja dengan kita di sholat di mushola ini, sama ya, sama aja. Makanya apa namanya
dianjurkan hanya ke 3 masjid tersebut. Kemudian wala ubali, jadi waraja, adapun mengharap, ya tadammanu husnuzanni, itu mencakup arti berbaik sangka kepada Allah. Husnuzanni billahi ta'ala, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Diterima doa kita. Itu namanya apa? Husnuzan. Wa huwa yaqulu, dan Allah berfirman. Ini lagi-lagi hadis kursi tentang kita berbaik sangka kepada Allah ketika berdoa. Ana inna zanni abdi bi. Ya, ada yang satu riwayat inda husni zanni abdi bi. Aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Ya, kalau dia menyangka aku dengan ya sangkaan yang baik, ya itulah yang didapat. Tapi kalau dia menyangka aku dengan sangkaan yang buruk dalam berdoa, ya saya nggak diterima doa saya. Benar-benar Allah nggak terima. Itu ya, ini hadis qudsi. Wa inna dzalika, dan ketika itu natawajjahu rahmatullahi ta'ala al-abdi, ya, tatawajjahu rahmatullahi ala al-abdi, dan di saat itu rahmat Allah akan mengarah kepada hamba yang berdoa. Wa idza tawajjahat, apabila rahmat itu sudah mengarah kepada seorang hamba, la yata'azumuha syai'un, maka tidak ada sesuatu yang besar meskipun dosanya besar, ya kan? Nah, kalau sudah mengharap Allah, marah kepada Allah, ini semuanya akan kecil. Kenapa? Li'annaha wasi'at kulla syai'in, karena rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku meliputi segala sesuatu. Padahal ya Allah menurunkan di dunia ini hanya satu rahmat. Ya, nanti yang 99 Allah berikan kepada penduduk surga. Ini satu rahmat saja manusia. Kita lihat binatang nggak makan anaknya. Itu dengan satu rahmat saja. Ya, makanya nanti orang beriman akan mendapatkan 99 rahmat di akhirat. Nah, sekali demikianlah ya kabar gembira dari hadis kursi ini untuk kita manusia, supaya kita tidak putus asa sekalipun sudah banyak berbuat dosa, ya, tapi ingat Allah itu selalu membuka pintu taubatnya, pintu maghfirahnya. Ya, asal kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, umpamanya kita sudah kembali tapi masih berbuat, terusin. Enggak apa-apa. Ya, terusin bertobat. Gitu. Nanti juga lama, ya lama-lama dia akan mampu meninggalkan perbuatan dosanya. Jangan kita mengatakan ya orang bertobat lalu berbuat lagi, kamu percuma tobat. Jangan. Justru kita anjurkan terus bertobat, terus mohon ampun kepada Allah. Sekalipun apa besok dikerjain lagi, ya kan? Tobat sambal, ya kita nggak boleh melarang. Kita terus. Nah, dengan dia terus-terusan bertobat, beristighfar, dia nanti akan mampu meninggalkan perbuatan dosa. Ya, akan mampu meninggalkan apa? Perbuatan dosa. Ya, makanya digambarkan oleh baginda Rasul, ya dosa sebesar apapun, ya kalau mau kembali kepada Allah, ini Allah akan ampuni. Rasulullah gambarkan di zaman dahulu ada orang telah membunuh 99 orang. Ini hadis sangat terkenal. Ya, dia menyesal, lalu dia datang kepada orang yang ngerti. Rupanya yang ditanya ini ya kaget, 99 orang. Ini kan luar biasa. Itu rekor belum terpecahkan. Kalau sekarang orang bunuh ribuan orang itu dengan apa? Alat yang canggih. Pakai rudal, ya kan? Pakai nuklir. Ya, tapi dulu ya membunuh 99 orang, saya yakin alat ini sederhana. Ya, paling antara panah, tumbak, bendok, bolok, ya pisau. Ya kan? Ya, nah, kalau sekarang baru membunuh 2 orang udah ketahuan, ketangkep. Ya, itu. Ya, belum ada tuh yang bunuh sampai 99 orang. Nah, akhirnya karena dia pengen bertobat, sementara yang ditanya ini justru membuat dia putus asa,
ya kamu nggak diterima karena udah kebanyakan dosanya, dibunuh sekalian menjadi 100. Ini hadis sahih. Ya hadis 100. Lalu dipertanya lagi kepada orang yang ngerti, lalu orang itu menjawab, ya diterima, tapi kamu ya harus pergi, harus pindah dari kampung kamu, karena di kampung dia banyak penjahat. Dia khawatir kenapa? Kambuh lagi. Kenapa? Tempat lingkungan itu mempengaruhi. Akhirnya dia berangkat karena dia pengen betul-betul bertobat. Disebutin tuh kampung di mana dia harus pergi ke sana karena di sana banyak orang-orang soleh. Ya, pergi dia. Di tengah jalan mati. Di tengah jalan mati. Malaikat azab turun. Wah, ini bagian saya. Udah bengis banget tuh malaikat azab. Malaikat rahmat turun. Enggak, ini bagian saya. Dia sudah bertobat. Akhirnya dua kelompok malaikat ini rebutan. Ya, akhirnya turun malaikat ketiga sebagai penengah. Udah, ukur aja. Kalau lebih dekat ke tempat yang dia tuju, berarti tanda taubatnya diterima. Tapi kalau lebih dekat ke tempat kampungnya atau rumahnya, berarti taubatnya nggak diterima. Begitu diukur sama. Ya, tapi oleh malaikat rahmah digeser. Masih ditolongin masih. Ya, digeser tubuhnya sehingga lebih dekat ke tempat yang dia tuju. Nah, itulah sebagai tanda taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin.